Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Hidayatur Rahman. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan aplikasi pencatatan rekam medis. Yang pertama di sini ada latar belakang. Jadi untuk latar belakang pengembangan ini adalah karena perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Salah satu aspek penting dalam pelayanan kesehatan adalah sistem pengelolaan rekam medis pasien. Jadi rekam medis merupakan kumpulan data dan informasi pasien yang bersifat rahasia dan sangat penting dalam menunjang proses diagnosa, pengobatan, serta evaluasi kesehatan pasien secara menyeluruh. Kemudian lanjut untuk rumusan masalahnya, di sini ada beberapa poin. Untuk yang pertama, ada mengapa masih banyak klinik menggunakan sistem rekam medis manual. Kemudian poin selanjutnya, bagaimana mempermudah pencarian data pasien secara cepat dan akurat. Selanjutnya ada fitur apa yang diperlukan dalam aplikasi rekam medis digital untuk pengelolaan data secara real time. Kemudian yang terakhir ada bagaimana sistem digital dapat mempercepat penanganan pasien berdasarkan riwayat medis. Kemudian lanjut, untuk tujuan proyek di sini untuk meningkatkan keamanan data pasien melalui penyimpanan rekam medis dalam sistem digital yang terstruktur, mengurangi risiko kehilangan, kerusakan, dan kesalahan pencatatan pada sistem manual, serta mempermudah pengelolaan, pencarian, dan akses informasi pasien secara lebih cepat, efisien, dan sistematis, guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di klinik. Dan untuk manfaat proyek, meningkatkan keamanan data pasien, mempermudah akses dan pengelolaan data, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, efisiensi waktu dan tenaga, mendukung pelayanan kesehatan yang terintegrasi, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Kemudian untuk ruang lingkupnya, di sini proyek ini mencakup pengembangan aplikasi rekam medis berbasis desktop untuk pencatatan dan pengelolaan data pasien di fasilitas kesehatan. Jadi aplikasi ini difokuskan pada pengelolaan identitas pasien, riwayat medis, hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan medis, terapi, serta perkembangan kondisi pasien. Dilengkapi dengan fitur pencatatan terintegrasi, pencarian data, pengelolaan hak akses pengguna, dan sistem keamanan serta backup data guna mendukung pelayanan kesehatan yang lebih efisien, aman, dan terstruktur. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Perkenalkan, nama saya Gilang M. Rizky. Di sini ada metodologi. Metodologi yang digunakan adalah metodologi waterfall yang meliputi tahap analisis kebutuhan melalui observasi dan studi literatur. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan sistem yang mencakup database, alur sistem, dan antarmuka pengguna. Kemudian tahap selanjutnya adalah implementasi aplikasi menggunakan Java berbasis GUI. Dilanjutkan dengan pengujian untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, serta pemeliharaan guna menjaga kinerja sistem agar tetap efektif, aman, dan sesuai kebutuhan pengguna. Di sini ada deskripsi umum proyek. Proyek pengembangan aplikasi rekam medis ini bertujuan membangun sistem berbasis desktop untuk membantu klinik dan puskesmas dalam pengelolaan data pasien secara lebih efektif, terstruktur, dan digital. Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi permasalahan pencatatan manual dengan menyediakan fitur pengelolaan data pasien, dokter, rekam medis, pencarian data, pengaturan hak akses, serta keamanan data guna meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Di sini ada tujuan dan sasaran. Tujuannya itu pengembangan aplikasi rekam medis ini bertujuan membantu klinik dalam pencatatan dan pengelolaan data pasien secara lebih terstruktur, efisien, dan digital. Sasarannya adalah staf administrasi klinik dan tenaga medis yang terlibat dalam pengelolaan data pasien. Di sini ada analisis kebutuhan, ada hardware dan software. Yang pertama itu ada laptop atau PC, kemudian Java JDK, dan juga NetBeans ID. Untuk analisis kebutuhan fungsionalnya itu ada login pengguna, pendaftaran pasien, pencatatan rekam medis, pengelolaan data dokter, dan juga laporan riwayat kunjungan. Untuk non fungsionalnya itu ada antarmuka sederhana dan responsif, kemudian backup database manual, kemudian error handling sederhana.
Lanjut di sini ada manajemen waktu proyek. Di sini ada aktivitas, lead, pred, dan juga durasi. Pred, pred, pred dan juga durasi. Eh, Dimulai dari start, kemudian aktivitas start, kemudian masuk ke identifikasi masalah. Penanggung jawabnya itu ada project manager, kemudian prednya itu start atau ya pred. Durasinya 14 hari. Lanjut di sini ada penentuan tujuan, ruang lingkup, analisis HWSW, dan juga analisis fungsional. Itu penanggung jawabnya oleh project manager. Kemudian kodenya itu ada A, B, C, D, yang dimana di sini ruang lingkupnya itu ada B, analisis HWSW itu ada C. Ruang lingkup C, kenapa C? Karena sebelum masuk ke ruang lingkup kita harus membereskan dulu penentuan tujuan. Kemudian sebelum memasuki analisis HWSW itu harus membereskan dulu ruang lingkup. Nah, dari identifikasi masalah sampai analisis fungsional itu membutuhkan masing-masingnya itu yang pertama ada 14 hari, 7 hari, 3 hari, 5 hari. Nah, langsung masuk ke selanjutnya itu ada data pasien sampai ke data rekam medis. Penanggung jawabnya itu oleh back end, yang dimana itu kodenya itu adalah E, F, G, H. Kemudian untuk durasinya itu rata 7 hari. Dokumentasi sistem oleh project manager 7 hari. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laila. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laila Ramadanisa, jadi di sini saya akan melanjutkan. Nah, untuk selanjutnya ada komponen jaringan atau network komponen, di mana pada komponen jaringan ini menggunakan diagram AON atau Activity on Node, di mana untuk alurnya sendiri itu tuh lurus, dan juga karena menggunakan metodologi waterfall, maka si aktivitasnya itu harus diselesaikan satu persatu terlebih dahulu, baru bisa melanjutkan aktivitas yang selanjutnya. Nah, ini untuk diagramnya, di mana aktivitas pertama itu ya sampai ke aktivitas akhir yaitu S. Nah, ini untuk alurnya. Lalu untuk selanjutnya, diagram CPM atau Critical Path Method, di mana ini tuh menggunakan diagram gabungan dari forward dan juga backward path. Nah, untuk dua yang atas itu tuh forward, dan untuk dua yang bawah itu tuh backward. Nah, untuk yang kiri atas itu tuh di mana mulai yang paling awal, dan untuk yang kanannya yaitu selesai yang paling awal. Lalu untuk yang bawah, yang kiri bawah ini tuh untuk mulai yang paling lambat, dan untuk yang kanannya itu selesai yang paling lambat. Nah, untuk yang tengah itu tuh yang hurufnya itu tuh nama aktivitas, dan ini tuh untuk durasinya. Ini hasil akhirnya, di mana hasil akhirnya itu selama 183 hari untuk selesai yang paling awal, dan 183 hari untuk selesai yang paling lambat. Selanjutnya untuk select activity dan critical path, di mana selectnya itu 0 semua, dan juga criticalnya itu critical path-nya itu ya semua, karena si select-nya itu hasilnya 0, jadi tidak ada. Lalu untuk selanjutnya yaitu estimasi biaya, di mana pada estimasi biaya ini ada tahap, durasi, aktivitas utama, dan juga biaya. Biayanya itu biaya total. Nah, pada subtotal SDM-nya, durasinya itu selama 135 hari, dan juga biaya akhirnya itu 125.533.333. Nah, untuk kontingensi atau dana darurat, itu digunakan untuk cadangan ketika ada risiko pada proyek, di mana kontingensinya itu sebesar 15%, dengan biaya totalnya itu 18.830.000. Di mana dengan total dari SDM dan juga total dari kontingensi, yaitu total anggaran sebesar 144.363.333. Selanjutnya yaitu Earn Value Management atau EVM. Nah, ini untuk perhitungan akhirnya. Lalu untuk ini pada minggu pertama itu tuh progresnya itu 16%, minggu kedua itu 28%, minggu ketiga itu 37%, minggu keempat 69%, dan minggu kelima yaitu 86%. Nah, untuk CPI-nya di sini tuh ada yang tidak selaras, yaitu kurang dari 1, dan juga maksudnya itu sehingga SV dan CP-nya itu tuh jadi minus. Itu tuh terjadi pada minggu kedua dan juga minggu keempat. Tapi karena minggu selanjutnya yaitu minggu kelima itu tuh CPI-nya tuh balik lagi ke 1 yaitu normal. Jadi total anggaran itu masih kurang dari
total anggaran yang dipakainya itu tuh tetap kurang dari budget yang di awal. Jadi masih memenuhi lah untuk pengerjaan proyek ini. Dan juga tidak ada minus biaya sama sekali. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Haikal Zipawusesa, ingin melanjutkan presentasi. Nah, di sini ada analisis risiko. Analisis risiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kendala dalam pengembangan aplikasi rekam medis seperti keterlambatan proyek, perubahan kebutuhan sistem, kesalahan atau bug aplikasi, risiko keamanan data, serta keterbatasan sumber daya. Lalu, mitigasi yang dilakukan meliputi peningkatan koordinasi tim, pengujian sistem secara menyeluruh, penerapan keamanan data, serta perencanaan sumber daya yang baik agar proyek dapat berjalan tepat waktu, aman, dan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, lalu ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan proyek pengembangan aplikasi rekam medis diukir dari penyelesaian proyek sesuai jadwal, kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna, kemampuan aplikasi dalam mengelola data secara akurat dan terstruktur, minimnya kesalahan sistem melalui proses pengujian, peningkatan efisiensi pelayanan, terjaminnya keamanan data pasien, serta tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi yang telah dikembangkan. Nah, lalu ada struktur organisasi. Yang pertama ada Iqbal Hidayatur sebagai project manager. Lalu ada Laila Ramadanisa sebagai back end. Ada Gilang Rizky sebagai back end dan front end. Lalu ada saya sendiri, Haikal Zipawusesa sebagai front end. Lalu yang terakhir ada Ariana sebagai quality control. Nah, lalu di sini ada pembagian tugas dan kegiatan. Yang pertama, Iqbal sebagai project manager, tugas utamanya yaitu identifikasi masalah, tujuan, ruang lingkup, analisis kebutuhan, UML, instalasi, dan dokumentasi. Nah, outputnya ada SOW, rekrutmen dokumen, UML diagram, sistem terpasang, dan dokumentasi teknis. Lalu yang kedua ada Laila sebagai back-end developer. Tugas utamanya yaitu mengelola data pasien, dokter, diagnosa, rekam medis, basis data, pembuatan database. Nah, outputnya yaitu modul data pasien, dokter, diagnosa, rekam medis, ARD, database skema, database implement. Lalu ada Gilang sebagai back-end dan front-end. Tugas utamanya yaitu pembuatan aplikasi dan evaluasi bug aplikasi. Outputnya yaitu full application atau front-end dan back-end. Lalu ada bug fixing report dan juga update system. Lalu ada saya, Haikal Zipawusesa, sebagai front-end developer. Tugas utamanya yaitu perancangan UI UX. Nah, outputnya tuh wireframe dan UI design. Lalu yang terakhir ada Ariana sebagai quality control. Tugas utamanya yaitu testing black box dan uji coba sistem. Lalu outputnya test case, bug list, dan UAT report. Lalu ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan setiap minggu oleh project manager. Evaluasi mencakup kemajuan pekerjaan, kualitas output, penggunaan anggaran, serta identifikasi resiko. Hasil monitoring didokumentasikan dalam laporan mingguan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan apabila terjadi keterlambatan atau kendala teknis. Nah, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan proyek aplikasi rekam medis, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem digital mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan rekam medis dibandingkan sistem manual.
Jadi, aplikasi ini dirancang untuk membantu klinik dalam mengelola data pasien, dokter, diagnosis, dan rekam medis secara lebih terstruktur, cepat, dan aman. Nah, melalui metode waterfall, kebutuhan sistem dapat direncanakan dengan baik sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas pelayanan kesehatan. Nah, ada saran untuk pengembangan lebih lanjut, aplikasi rekam medis dapat ditingkatkan dengan fitur backup otomatis, peningkatan keamanan data melalui enkripsi, dan autentikasi berlapis, serta pengembangan berbasis web atau cloud agar lebih fleksibel untuk diakses. Selain itu, integrasi dengan sistem farmasi, laboratorium, dan billing diharapkan dapat mendukung pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi dan efisiensi. Nah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang tepat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.